Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ratunikma dengan NIM 192100103017. Saya dari Prodi Sekretaris semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Ibu Yindi Andriani SE. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi sumber dana. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi sumber dana. Apa sih akuntansi sumber dana? Akuntansi sumber dana adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai bahan operasional dan pengelolaan bank. Nah, dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lainnya di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh untuk masyarakat. Nah, di dalam giro juga ada mutasi rekening giro. Yang pertama, mutasi debit. Mutasi debit adalah mutasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan adanya penarikan dana, misalnya penarikan tunai dengan menggunakan cek, pembebanan biaya administrasi bulanan, dan pembebanan buku cek atau bulet giro. Nah, yang kedua ada mutasi kredit. Mutasi kredit adalah mutasi yang mengakibatkan terjadi pembebanan atau penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana, misalnya setoran clearing, setoran tunai, dan setoran jasa giro. Di dalam giro juga ada cek. Yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama, cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua, cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek tertulis nama seseorang atau badan hukum. Yang ketiga ada cek silang. Cek silang adalah cek yang di pojok kiri diberi tanda 2 garis sejajar sehingga cek tersebut dapat ditarik tunai melainkan pemindah bukuan. Yang keempat ada cek mundur. Cek mundur yang diberi nama tanggal mundur pada tanggal. Hal ini biasanya terjadi karena kesepakatan antara pemberi dan penerima cek. Selanjutnya yaitu ada cek kosong atau blank cekui. Cek tersebut merupakan cek penarikan atau melebihi saldo yang ada. Selanjutnya yaitu tabungan. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh si penabung sewaktu-waktu dapat dikehendaki. Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik tabungan, dan dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak ada batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus digolongkan ke dalam hutang jangka pendek. Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda, perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran, dan penarikan juga berbeda dan penawarannya. Promosi ini dapat disalurkan dapat bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu perhitungan pencatatan transaksi tabungan dan jurnalnya. Ada 3 bagian perhitungan. Pada tanggal 1, Rangga itu kan membuka tabungannya di Bank Cabang Semarang dengan setoran tunai sebesar 16.940. Jadi pencatatan transaksinya di Cabang Semarang kas pada tabungan prima. Dan tabungan primanya ada di kredit. Yang kedua ini kan karena Rangga itu setor tunai untuk tabungan pada tanggal 5 Mei 2012 sebesar 15 juta di cabang Cirebon. Karena Rangga ini menyetorkan tunai tabungannya berbeda cabang, maka pencatatan transaksi tabungannya itu ada 2, cabang Semarang dan cabang Cirebon, tapi itu tetap jadi tabungan tunai. Nah, yang ketiga, Rangga menarik tabungan di cabang Semarang pada tanggal 10 Mei 2012. Nah, karena Rangga ini menarik di cabang Semarang, maka pencatatan transaksinya di cabang Semarang. Tabungan prima pada kas. Buku pencatatannya didebit sebesar 15 juta. Dan kas di cabang Semarangnya berkurang menjadi 15 juta.
Inilah pencatatan transaksi tabungan dan jurnalnya. Selanjutnya itu perhitungan mutasi tabungan prima atas nama Rijal. Pada tanggal 1 sampai tanggal 5 2012 itu keterangannya setoran pembukuan. Karena Rijal itu kan menabung, maka pencatatan tabungannya itu berada di kredit 16.940. Yang kedua, pada tanggal 5 Mei 2012 keterangannya itu setoran tunai. Nah, karena Rijal ini juga menyetorkan kembali sebesar 10 juta ke bank cabang Cilegon, maka pencatatan tabungannya itu dikredit juga sebesar 10 juta. Jadi 16.940 ditambah 10 juta hasilnya 26.940. Nah, terus si Rijal ini pada tanggal 10 bulan 5 2012 menarik tabungannya nih, atau menarik uangnya sebesar 10 juta. Nah, karena dia ini menarik tabungannya itu di bank, maka pencatatan tabungan mutasinya itu berada di debit sebesar 10 juta. Jadi dari 26.940 dikurangi 10 juta, hasilnya itu 16.940. Itulah hitungan mutasi. Selanjutnya yaitu ada tentang deposito. Deposito ini merupakan simpanan masyarakat pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan Bank YBS. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada saat tertentu. Menurut jatuh temponya, umumnya JT terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Nah, pada prinsipnya penarikan deposito ini sebelum JT tidak dapat dilakukan karena sesuai dengan perjanjian. Namun, apabila akan melakukan penarikan JT sebelum JT, maka itu bisa saja terjadi dengan outstanding. Penarikan deposito sebelum JT akan mengganggu likuiditas bank karena bank akan menyiapkan dana dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum, bank konvensional mengenakan penalti tertentu terhadap deposan. Bila terjadi penarikan dilakukan sebelum JT, umumnya penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal depositonya. Selanjutnya yaitu ada surat berharga yang diterbitkan. Nah, akuntansi untuk penerbitan SPBU ini ada atau juga surat berharga pasar uang. Dapat dibedakan menjadi antara lain penerbitan, penjualan, dan pelunasan SPBU. Rekening SPBU ini dapat diterbitkan juga merupakan rekening hutang. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada tentang modal bank. Apa sih modal bank? Modal bank adalah hak pemilik bank kepada bank yang bersangkutan yang merupakan modal awal pada saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu komponen atau suatu ketentuan dan pendirian bank. Komponen modal bank yaitu terdiri dari modal saham yang ditempatkan dan disetor, modal sumbangan, laba ditahan dengan tujuan, laba ditahan tanpa tujuan,